Bagaimana memahami konsep dosa asal dengan Allah yang adil dan pengasih? Memadukan konsep dosa asal dengan ide tentang Allah yang adil dan penuh kasih adalah pertanyaan mendalam yang telah dibahas oleh teolog, sarjana, dan umat percaya sepanjang sejarah kekristenan. Berikut beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari diskusi tersebut. Kesempatan dan pilihan manusia. Umat Kristus percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, memungkinkan mereka memilih kasih dan ketaatan atau tidak taat. Jatuhnya Adam dan Hawa bukanlah peristiwa yang sudah ditentukan sebelumnya tetapi hasil dari pilihan mereka untuk tidak taat kepada Allah. Penggunaan bebas ini mengarah pada kondisi jatuhnya sifat manusia, yang dikenal sebagai asal, yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Dosa asal bukanlah tentang kesalahan individual tetapi kondisi yang memprediksi manusia untuk berdosa. Meskipun dalam keadaan jatuh ini, kehendak bebas tetap menjadi hal penting, memberikan kemungkinan penebusan dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Keadilan dan kasih Allah. Umat Kristen meyakini bahwa keadilan Allah terkait secara inheren dengan sifatnya yang suci dan adil. Dosa mengganggu harmoni ciptaan, dan keadilan ilahi menuntut bahwa kesalahan harus diatasi. Namun, keadilan Allah seimbang dengan rahmat-Nya. Kasih Allah terbukti melalui keinginannya menebus umat manusia dari konsekuensi dosa asal. Ini terlihat dengan jelas dalam penyediaan keselamatan melalui Yesus Kristus, yang pengorbanannya di kayu salib menawarkan penebusan dan kesempatan untuk mengatasi dosa. Tindakan kasih ini menegaskan keseimbangan antara keadilan dan rahmat Allah. Rencana penebusan. Kekristenan mengajarkan bahwa rencana ultimatif Allah melibatkan penebusan dan pemulihan umat manusia melalui Yesus Kristus. Rencana penebusan ini memungkinkan semua orang menerima pengampunan dan kehidupan baru, mengatasi efek dosa asal. Umat Kristen percaya dalam kebijaksanaan kedaulatan Allah, meyakini bahwa jalan dan rencananya, termasuk izin dosa asal dan penyediaan penebusan, melampaui pemahaman manusia sepenuhnya. Keyakinan ini memperdalam pemahaman akan kasih karunia Allah dan kedalaman kasih-Nya. Peran penderitaan dan harapan masa depan. Keberadaan dosa dan penderitaan di dunia dapat mengarah pada pengakuan lebih besar akan kebutuhan umat manusia akan kasih karunia Allah. Melalui penderitaan, umat Kristen percaya mereka dapat mengalami penghiburan Allah dan menjadi lebih belas kasihan terhadap sesama. Proses ini dapat menghasilkan pertumbuhan spiritual dan ketergantungan yang lebih dalam pada Allah. Kekristenan meyakini bahwa suatu hari, Allah akan memulihkan segala sesuatu ke keadaan yang dimaksudkannya, bebas dari dosa dan kematian. Harapan masa depan ini memberikan keyakinan kepada umat bahwa keadilan dan kasih Allah akan sepenuhnya diwujudkan pada akhirnya, membawa rekonsiliasi dan kedamaian yang lengkap. Secara ringkas, umat Kristen dapat memadukan konsep dosa asal dengan Allah yang adil dan penuh kasih dengan memahami sifat dosa, peran kehendak bebas, dan kekuatan penebusan Yesus Kristus. Mereka dapat mengonfirmasi bahwa, meskipun konsep dosa asal ini kompleks, pada akhirnya melayani untuk menyoroti kasih dan keadilan Allah dalam, serta rencananya untuk menebus dan memulihkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Pemahaman holistik ini mencakup keseimbangan antara keadilan dan rahmat, pentingnya kehendak bebas, kedalaman kasih ilahi, tujuan penderitaan, dan harapan akhir untuk penebusan dan pemulihan.